Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Kita sudah menyediakan dua buah power bank. Dua buah power bank ini keluaran dari robot. Yang pertama model RT20, kemudian yang kedua model RT180. Untuk model RT20, baterai yang pada power bank ini sudah kita ganti karena kondisinya sudah kembung. Jadi kita ambil langkah untuk menggantinya, dikarenakan bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk yang RT180, baterai power bank masih bawaan dari pabrik. Jadi kesimpulannya, yang ini sudah diganti, tidak tahan awet, tidak tahan lama. Yang ini masih bawaan pabrik, bisa dikatakan tahan lama. Oke, dari dua buah power bank ini kita mau sharing tentang tips menggunakan power bank agar tahan lama. Yang pertama, perhatikan cara dan waktu pengisian dari power bank itu sendiri. Memang ada bang cara pengisian power bank? Jawabannya ada. Dulu awal-awal kita menggunakan power bank, kita asal ngisi aja, asal kita mau isi aja, nggak melihat kondisi dari daya power bank itu sendiri. Efeknya atau salah satu akibatnya power bank jadi cepat rusak, yaitu kembung kayak yang ini RT20. Jadi usahakan untuk pengisian power bank itu kita isi sampai benar-benar penuh agar bisa bekerja secara optimal. Ketika kita melakukan hal itu, berapa persen kita sudah melakukan hal untuk merawat power bank agar tahan lebih lama. Selain itu, ketika kita mau mencharge atau mengecas atau melakukan pengisian ulang power bank ini sendiri, kita cek dayanya apakah masih 75% atau 50% atau sudah low. Kita cek di sini ada 4 bar, 1 2 3 4 nyala semua, menandakan bahwa power bank ini masih penuh. Diharapkan jangan melakukan isi ulang pada power bank. Lakukan isi ulang power bank ini jika pada bar hanya tersisa 1 LED saja. Misal begini, ini yang nyala 1 doang, tinggal 1 doang, baru kita melakukan pengisian ulang. Kalau misal barnya 2 atau 3, diharapkan jangan melakukan pengisian ulang karena bisa mengakibatkan komponennya cepat rusak. Untuk umur dari baterai power bank itu sendiri itu ada semacam sirkulasi atau umur sirkulasi dari baterai power bank itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau ngecas, usahakan agar barnya benar-benar sudah
ada pada kondisi satu LED yang nyala. Jadi kita bisa melakukan secara optimal. Kalau kita baru 3 kita isi atau 2 kita isi, kita akan sering melakukan pengecasan yang mengakibatkan kerusakan pada komponen power bank itu sendiri. Ini juga masih full. Kalau masih full, hindari untuk pengisian ulang. Tip selanjutnya yaitu hindari suhu terlalu panas dan dingin. Oke, pada dasarnya alat elektronik misalnya seperti power bank yang kita sedang bahas itu tidak kebal terhadap suhu yang ekstrim. Dalam hal ini, suhu yang terlalu panas ataupun terlalu dingin itu bisa membuat komponen-komponen yang ada pada power bank ini itu juga mengalami penurunan kinerja dan lama kelamaan akan menjadi rusak. Jadi tempatkan atau letakkan power bank yang kita gunakan terhindar dari panas sinar matahari secara langsung, ataupun hindari juga tempat-tempat yang lembab untuk meletakkan atau menempatkan power bank kita, ataupun tempat yang berair. Tempatkan power bank kita pada suhu ruangan. Kemudian selanjutnya tips yang ketiga yaitu tutup aplikasi yang berat saat menggunakan power bank. Kita langsung ke contoh aja. Kita mau mengisi ulang HP dengan power bank. Kita isi, kita colokkan. Oke, HP dalam kondisi pengisian ulang atau mencharge. Ketika kita mencharge HP, usahakan kita tidak mengoperasikan HP yang sedang dicharge atau sedang dalam kondisi pengisian menggunakan power bank, karena ketika kita mengoperasikan itu yang ada power bank akan mengeluarkan daya bisa dikatakan 2 kali lipat dari daya normal, sehingga arus yang dialirkan pada power bank ke HP itu tidak teratur, tidak stabil. Akibatnya akan merusak komponen dari baterai HP itu sendiri dan baterai power bank. Apalagi kalau kita menggunakan aplikasi berat, misal sedang melakukan pengisian ulang atau mencharge, kita main game, kita browsing internet, itu akan lebih membutuhkan daya yang lebih besar. Selain itu, arus listrik atau ampere juga tidak stabil. Jadi ketika dalam kondisi pengisian ulang pada HP menggunakan power bank, usahakan tidak mengoperasikan HP. Kita letakkan aja, diem saja gitu ya. Kalaupun mau menggunakan, gunakan aplikasi yang ringan-ringan. Kemudian tips selanjutnya yaitu yang keempat, jauhkan dari barang elektronik lain.
Misal di rumah kita ada televisi, kulkas atau lainnya, hindari penempatan power bank dekat dengan alat-alat elektronik seperti televisi, kulkas ataupun lainnya. Kenapa? Karena pada alat-alat elektronik tersebut itu menimbulkan medan magnetik seperti TV, kulkas dan lainnya. Ketika TV, kulkas atau lainnya mengeluarkan medan magnetik, dari pihak power bank juga mengeluarkan medan magnetik. Ketika kita dekatkan, yang ada akan bertabrakan, sehingga tabrakan tersebut akan mempengaruhi dari komponen power bank itu sendiri, yang lama kelamaan atau ketika terjadi terus menerus itu akan merusak komponen dan menjadi tidak bisa dipakai power bank tersebut. Jadi hindari peletakan power bank dekat dengan alat-alat elektronik. Selanjutnya yaitu tips yang kelima, hindari benturan yang keras. Dalam artian contohnya itu benturan keras seperti ketika power bank ini jatuh. Dulu ketika saya megang power bank ini sering jatuh. Dalam benak kita itu ketika power bank jatuh enggak masalah lah, enggak ada efek yang berarti kita menyepelekan hal itu. Tapi hal itulah yang menjadi salah satu penyebab power bank ini jadi kembung, yaitu adanya benturan yang menyebabkan komponen di dalam power bank ini bisa dikatakan mungkin geser atau gimana, sehingga kinerja power bank jadi menurun. Dan ketika itu terjadi secara sering atau terus menerus, power bank tidak bisa digunakan lagi. Hindari power bank agar tidak jatuh. Hindari juga ya biar tidak terbentur dengan benda keras lainnya gitu ya. Oke, tips selanjutnya yang keenam, gunakan power bank yang kita punya secara bijak. Semakin sering digunakan, pastinya kinerja dan daya tahan power bank akan semakin menurun. Jadi kita harus bijak saat menggunakan power bank dan meminimalisir penggunaannya. Jika kita di rumah terus listrik masih hidup, kita mau ngecas HP atau mencharge HP, kalau listrik nyala sebisa mungkin gunakan listrik untuk mencharge HP. Gunakan power bank ketika mati lampu. Gunakan power bank juga ketika dalam perjalanan, karena dalam perjalanan itu kita tidak memungkinkan untuk menemukan tempat ngecas, harus mencari sumber listrik terlebih dahulu. Daripada kita nyari-nyari nggak ketemu, kita bawa power bank. Jadi kita bisa memanfaatkan power bank. Gunakan dalam keadaan darurat. Intinya jangan terlalu sering menggunakan power bank.
ketika gunakan power bank itu ketika dalam darurat, seperti kita di dalam hutan, di dalam perjalanan yang tidak ada arus listrik. Demikian penjelasan tentang tips menggunakan power bank agar tahan lama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.